Muncul, Mbak. Belum, Mbak Yan? Mbak, screen tambah. Tak bantu share screen ya, tak bantu share screen. Ya, Mbak. Mbak Han, aku dadekno iku Mbak Han, Has. Bahan, aku jadikan host bahan. Ini loh. Bukan aku. Zoom, komputer. Benar itu tambah Al. Ya, sudah. Sudah mulai, Mbak? Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar hari ini? Bahagia, sehat, kaya raya, dan berguna. Nah, kita akan bahas welcome and one. Nah, di plan ada kita belajar dua, yaitu modul yang Mbak pertama Yani itu putus-putus. Lanjut, Mbak Yan. sudah, Mbak. Nah, kita akan belajar dua modul, yaitu ada modul foundation sama modul audience. Nah, di modul audience ini gimana caranya yang pertama gimana caranya menentukan topik konten yang ideal untuk kedepannya dan juga bisa menguntungkan untuk profit kedepannya. Terus yang kedua itu
gimana caranya menentukan topik konten atau niche spesifik dan dicari market sehingga kita akan meningkatkan engagement. Yang ketiga itu belajar membedakan konten kita dengan konten orang lain. Sehingga kita membangun personal branding di tengah competition yang sudah ada. Yang keempat itu, gimana caranya bisa mengatasi ketakutan, tidak cukup pengalaman sharing lewat level experience. Di modul yang kedua itu ada audience, yaitu strategi riset market untuk bikin konten yang tepat. Nah, gimana caranya untuk memahami target strategi riset market sehingga kita benar-benar paham siapa untuk siapa konten kita, sehingga bikin konten yang menarik, bikin konten yang semenarik mungkin. Terus yang kedua itu membuat konten yang tepat sehingga tertarik seperti followers kita dan bahkan melihat atau calon customer kita. Jadi gimana caranya orang konten kita itu tertarik dengan melihat tertarik dan bisa melihat konten kita kayak gitu. Nah, yang pertama kita membahas, aku akan membahas gimana caranya kalian bikin topik konten yang ideal untuk kedepannya dan juga bisa menguntungkan atau menghasilkan untuk profit kedepannya. Kita sudah membuat konten, tapi kok bisa masih merasa belum sreg untuk topik konten yang sekarang kayak gitu. Kurang banyak yang tertarik untuk topik konten. Nah, ini pembahasan ini cocok untuk dipelajari kayak gitu. Nah, yang pertama topik yang ideal untuk yang seperti apa sih kayak gitu. Ibaratnya yang pertama itu spesifik, yang kedua tertarget ke market tertentu. Nah, ibaratnya kita di department store. Terus di lingkaran biru itu, yang birunya agak cerah itu diibaratkan department store. Nah, terus market spesifik itu tokonya, Mbak. Jadi kayak kita, misal jualan roti, skincare, make up, atau counter. Nah, itu dijadikan market spesifik. Jadi diibaratkan kita terjun di salah satu bidang, contoh beauty, kesehatan, dan kecantikan. Market spesifik kalian skincare, misal ya, skincare, make up, dan lain-lain, kayak gitu. Kenapa penting menentukan market spesifik? Tidak langsung masuk ke market spesifik ke luar yang luas itu, kayak gitu. Market spesifik kayak section kayak gitu, Mbak. Kenapa penting? Nggak langsung masuk ke departemen market itu, kayak gitu. Nggak langsung masuk. Kenapa? Yang pertama itu lebih gampang bikin konten dan mendominasi market. Nah, contoh, kita di bidang beauty, ada banyak hal, ada skincare, ada make up, dan lain-lain. Kalau kalian main asal terjun masuk ke dalamnya, tanpa spesifik, akan sulit buat untuk memikirkan ide konten apa. Paham, Mbak?
Nah, karena kalian nggak tahu secara spesifik konten kamu ditunjukkan buat siapa. Seperti itu. Yang kamu pengen menargetkan ke semua orang sebanyak mungkin, orang tanpa memikirkan konten itu bermanfaat atau tidak untuk orang lain. Kayak gitu. Nah, kalian sudah memikirkan mewakili mereka tidak, kayak gitu. Bakal memikirkan, wah konten ini, contoh ya Mbak, jadi kayak aku customer-nya, wah ini konten ini masuk enggak sama keadaanku sekarang, kayak gitu. Biasanya kalau bisa menargetkan semua orang, ujung-ujungnya konten kita tidak akan berbicara ke mereka. Konten kita tidak menarik untuk mereka. Kenapa? Konten kita tidak berusaha memahami mereka, kayak gitu. Terus yang kedua, engagement yang lebih tinggi. Engagement itu Mbak, kayak followers, viewers, like, comment, dan share. Nah, itu yang engagement-nya tinggi kayak gitu. Nah, misal ya, ibaratkan nulis surat semakin tahu untuk siapa surat itu ditunjukkan, maka semakin mudah buat kamu untuk nulis isinya kayak gimana. Jadi, misal sama halnya semakin kamu tahu siapa yang kamu tujukan, maka semakin cepat konten yang kamu bikin semakin bagus. Dan semakin kontennya ini bisa bermanfaat dan bisa mewakili mereka. Dengan ini konten akan berhasil kayak gitu. Terus yang ketiga itu menguntungkan atau profitable. Karena ketika kalian menghasilkan salah satu market spesifik, paham apa yang mau ditujukan, akan melihat kalian sebagai solusi dari masalah mereka. Misal nih, bikin konten, jadi dia itu dokter hewan. Nah, caranya itu bikin tutorial memandikan hewan kayak gitu, terus samponya apa, terus dia itu biar bulunya itu enggak enggak banyak enggak rontok kayak gitu, itu gimana kayak gitu, dia tutorialnya kayak gitu. Nah, orang itu kalian itu bisa masuk ke peluang itu dan bisa mempromosikan sampo atau sabunnya kayak gimana kayak gitu. Nah, market spesifiklah yang dinamakan niche. Nah, apa itu niche? Nah, itu segmen market spesifik di mana market di dalamnya punya masalah spesifik dan mencari solusi yang spesifik. Misal ada sekelompok orang yang sama punya masalah spesifik dan mereka sama-sama untuk mencari solusinya. Terus kita cari market spesifik. Kita harus mengerti mereka. Jadi misal ya kita harus mengerti definisi yang pertama kita harus pokok menyelesaikan masalah bersama kayak gitu Mbak. Nah, karena itu kita untuk mencari niche dari definisi yang pertama yang pertama itu topik konten yang mau diterjuni. Terus yang kedua itu market atau orang yang mau dibantu. Terus yang ketiga itu goals dan masalah terbesar.
Nah, misal nih topik konten yang mau diterjuni itu skincare. Terus marketnya itu remaja. Terus goals-nya itu dan masalah terbesar itu jerat. Jadi orang itu ingin memiliki kulit yang bersih, misal ya Mbak, yang goals dan masalah terbesar itu. Kalau counter itu topik konten yang mau diterjunin itu seperti counter. Terus marketnya itu umur, mulai dari umur 13 sampai 45 misal. Terus goals-nya itu dia beli paketan. Masalahnya itu dia beli kuota terus cepat habis. Nah, dia ingin beli paketan yang unlimited 1 bulan, misal kayak gitu. Terus, jika kalian masih bingung cari topik apa, marketnya siapa, masalah terbesarnya siapa, itu ada rumus 3P. Di rumus 3P itu ada passion, pertemuan antara 3 passion, pengalaman, dan profit. Jadi di saat 3 pertemuan ini, disitulah topik konten yang ideal. Kenapa 3 elemen ini harus ada dalam hal sebuah topik? Karena misal teman-teman di sini menjalankan passion dan pengalaman. Terus profitnya itu nggak dijalankan. Nah, benar kalian menunjukkan bikin konten tidak mencari profitnya. Tapi kalian itu butuh profit itu karena bisa mengembangkan konten kalian. Kayak gitu. Terus misal pengalaman dan profit dijalankan, tapi passion nggak dijalankan. Nah, tanpa adanya passion, maka kalian tidak akan tertarik dari passion ini, kayak gitu. Terus misal passion dan profit dan pengalaman ini nggak ada. Nah, kalian sulit banget untuk mencari customer dan sifat misal di counter ya Mbak. Jadi kayak penawaran, pelayanan, password itu nggak paham sama sekali. Nah, itu sulit banget cari customer kayak gitu. Pasti orang itu memilih ke counter lain kayak gitu. Jadi passion, pengalaman, dan profit itu penting banget ya Mbak. Sudah Mbak, itu aja dari aku. Ada yang perlu ditanyakan? Ada pertanyaan Tarek. Tanya ya, biar aktif. Kayak gitu. Nanti ini di-upload aja ke YouTube. Nanti rekamannya setiap kayak pelatihan Coach Arvin itu. Nanti di-up aja di YouTube ini. Jadi nanti diduplikat semua tim bikin video, termasuk aku presentasi kayak gini. Nanti videonya di-upload gitu. Biar mudah diakses gitu loh. Soalnya kan buat email yang kita punya, email yang dibagi sama Pak Dedi, sama Roti Nurta itu kan beli sih. Kan nggak bisa, semisal langsung dicomot, habis itu dimasuk nanggone YouTube, atau diterapkan langsung nek kita. Pasti kan butuh menyesuaikan, mulai dari bahasanya, yo kan, terus mari ngono cara penyampaiannya, diksi pemilihan katae gitu. Kan pasti ada yang beda lah. Kenapa kalau disuruh presentasi ulang? Pertama, orang belajar iku belum tentu iku kok sing dipelajari masuk atau gak, tapi orang itu wes ngajar ya kan, wes materi itu dibagi ke orang lain, mau nggak mau orang itu ya pasti paham. Gak mungkin pernah nggak sih kalian kok denger kayak apa ya ngono, pelatihku luwih pinter daripada sing main kayak ngono. Nah soalnya dia ngajari, sedangkan sing main itu gak ngajari, dia dapat ilmu dari pelatih ini.
Kayak gitu. Sama kita ya gitu. Kita praktekno ya kan. Kita belajar praktekno. Itu belum tentu kita paham ngono loh. Tapi saat kita mengaplikasikannya pada orang lain, kayak saat kamu jelasin terus orang lain itu, oh iya iya Mbak paham ngono. Terus kalian wis ngajar ya kan, wis dibagi ilmu ya. Pasti tanpa kalian sadari itu ilmu ya masuk di kalian juga. Kayak gitu. Itu kuas pasti ngono. Coba ada pertanyaan atau enggak teman-teman dari materi awal yang disampaikan sama Mbak Yani. Soalnya ini nanti pasti nyambung sampai ke bawah, sampai materi habis pasti nyambung. Gak apa-apa, ditanyain aja biar aktif. Aku mau tanya Mbak. Boleh, monggo Mbak Yani. Jadi apa? Mbak Slide Yani. Sing Ya. yang konten spesifik itu kayak gimana maksudnya Mbak Yan? Jadi misal, nah itu kan diibaratkan market itu departemen store-nya. Terus market spesifik itu tokonya Mbak Mas. Kalau dijabarkan itu tokonya. Jadi kan toko itu banyak. Jadi Masnya itu kan dia tujuannya mau jual barang ini di market spesifik yang kayak gimana. Misal sampean jual vape. Nah, sampean jual di toko roti, nggak nyambung kan? Jadi gimana caranya sampean itu mencari market spesifik di sketsen itu kayak gitu. Paham, Mas? Jadi dicari riset-risetnya gitu, Mas. Jadi kalau jualan vape, nah cocoknya jualannya di mana, di apa namanya, di toko apa, mau dititipkan di toko apa, terus apa namanya, brandingnya itu di mana, cocoknya di mana kayak gitu, salesnya di mana kayak gitu, branding apa namanya, marketingnya apa kayak gitu. Berarti konten yang spesifik itu kita bikin konten sing spesifik sama target market kita ya Mbak? Ya, benar. Oke, makasih Mbak Yan. Ya, sama-sama. Mbak, Mas, ada yang mau ditanyakan lagi? Mbak Yani, aku tanya. Ya, Mbak Nike. Kan tadi sampean bilang ada 3 materi 3P. Terusan kan passion, profit, sama pengalaman. Nah, itu contohnya untuk konten passion itu gimana, Mbak? Passion itu kayak misal ya, passionnya sampean iku ndek kecantikan, bukan di apa namanya, misal ada 2, nah sampean itu passionnya itu di kecantikan, tapi sampean itu masuk ke kayak di Indomaret kayak gitu, nggak nyambung kayak gitu Mbak. Jadi tanpa adanya passion itu maka Mbaknya itu tidak akan tertarik kayak gitu. Sampean benar apa namanya, suka itu tapi nggak jalanin kayak gitu. Itu dah Mbak, bener lah. Itu yang ditanyain. Sampean sukanya apa kayak gitu. Bukan hobi ya. Berarti itu ya Mbak, kita buat kontennya itu sesuai passion yang buat video ya Mbak ya.
apa Ya, kayak kita gitu. nurut passionnya apa target marketing kita kayak gitu. Gimana? Ya, Menurut biar itu yang apa dari yang buat video itu. ya Sudah kejawab tak Mbak Nik? Sudah Mbak. Yang terakhir tapi belum. yang mana? Tadi berarti kontennya ini sesuai yang buat itu ya Mbak ya, yang buat videonya ya Mbak ya, bukan yang passion tergantung target marketing kita ya. Gimana? Berarti passionnya ini tergantung yang bikin konten ya Mbak ya. Ya, Oke. kalau semuanya dia nggak suka, ya itu apa namanya? Tidak nggak akan tertarik, sama sekali tidak akan tertarik dan tidak bisa mencari pengalaman dan profitnya itu kalau nggak jalan gitu. Nggak jalan semua nanti kalau nggak passion itu nggak jalan, dari passion itu nggak jalan, pengalaman sama profit itu nggak akan seimbang gitu Mbak. Harus tiga-tiganya jalan, passion sama pengalaman sama profit itu harus jalan. Sudah kejawab tak Mbak Nik? Sudah Mbak. Pertanyaan yang lain? Toko tim promo mungkin, promo area. Ada pertanyaan lagi, Ta? Mbak Yan, aku mau tanya. Boleh, Dang. Ya Mbak. Kalau semisal kita bikin konten tapi nggak sesuai passion, gimana Mbak? Ya itu Mbak, jadi tidak akan suka, tidak akan tidak akan jalan sama profit itu tidak akan jalan. Tapi kalau kita menyukai passion kita, pengalaman sama profit itu pasti jalan Mbak. Mbak, ini siapa yang tanya? Aku Mbak Aziza. Mbak Yan, terus kan kadang kan ada orang sih bilang kalau misalnya kamu terlalu mengikuti passion, kamu tuh gak bisa berkembang, kamu tuh gak bisa belajar, nanti kamu jadi zona nyaman. Terus misalnya kayak gitu gimana Mbak? Maksudnya aku bikin konten tapi nggak sesuai passionku, tapi aku juga nyaman gitu. Tapi sama nyaman. Mbak Jihan nyaman tapi Mbak kalau diubah-ubah kayak gitu. Nah, Mbak Jihan. Halo, iya Mbak. Tapi samain nyaman kan kalau semuanya passion itu diubah-ubah kayak gitu. Aku mencoba untuk nyaman, makanya aku tanya ke sampean benar aku itu bisa bikin kan kalau misalnya kita nyaman kan pasti kita juga meskipun kita bukan passionnya itu, tapi kalau kita nyaman pasti kan sering berjalannya waktu gitu kan itu sih Mbak. Pasti mengikuti alur sih Mbak, itu benar Kak?
Benar, Mbak. Nah, ini misal aku ya, Mbak, dari pengalamanku. Nah, aku di counter dan jurusanku itu beda dengan jurusan desain kayak gitu. Aku pertama kali nggak suka, Mbak, sama desain dan pernah nangis juga. Mbak Della sudah pohon Bu Della sudah tahu kalau aku pernah nangis juga. Desain itu nggak sesulit itu. Nah, tapi gimana caranya? Aku berusaha untuk bisa kayak gitu dan menyukai dan mencari yang aku suka dulu, Mbak. Jadi misal aku sukanya bikin video nih. Nah, udah aku bikin video, seiring waktu aku bisa desain dan desain kayak redaksi kayak gitu, terus kayak brosur aku dulu nggak bisa desain brosur sama redaksi itu nol kutung kayak gitu, tapi gimana caranya aku menyukainya kayak gitu. Yang pertama kali yang aku jalanin itu yang aku suka dulu kayak gitu, bikin video harus ada kayak promonya. Oh, kan dia itu harus ada kayak promonya kayak gitu, kayak misal redaksinya kayak gitu ada gambar-gambar promonya kayak gitu. Jadi gitu sih, Mbak. Dari pengalamanku. Mbak Jihan. Terima kasih. Sama-sama Mbak Jihan. Ya, nih aku Ita, aku mau bertanya boleh ta? Mbak Itu ngapain kok live dari grup? Kepencet. Masuk lagi. Astagfirullahaladzim, oke ya oke. Aku duduk admin kayak itu melebu. Tapi aku gabung becihan. Ya nih aku mau bertanya. Ini dari 3P kontenmu itu harus mempunyai 3P. 3 kan passion, profit sama pengalaman nih yo kan. Nah, sing dimaksud tentang pengalaman ini ya apa kita itu harus pengalaman dulu buat bikin konten. Misalnya kita belum berpengalaman berarti kita nggak boleh bikin konten atau gimana? Kan itu passion dulu, Mbak. Jadi passion, habis gitu pengalaman, habis gitu profit, Mbak. Jadi itu urut, muter. Kalau semamanya passion sama pengalaman jalan, misal ya, passion pengalaman jalan, profit dia nggak jalan. Nah, itu terus muter ke passion dan pengalaman kayak gitu. Misal nih, passion sama profit ini sampean jalan, tapi pengalaman itu nggak ada. Nah, itu sulit juga, Mbak, untuk mencari kayak customer kayak gitu. Nah, supaya sampean punya pengalaman, jadi sampean cari risetnya. Misal nih ada sefrekuensi sama mbaknya, jadi bisa dicontoh juga kayak gitu, terus bisa cari risetnya kayak gitu, Mbak. Oke, nah aku nanya lagi ya nih. Terus gini, udah nih kita passion, pengalaman, katamu kan muter nih nak profit yo kan. Nah, dari passion, pengalaman, profit. Nah, gimana sih? Misal kita wes ngelakoni sesuai passion kita wes nganui pengalaman kita wes bikin konten sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kita nggak sesuai ekspektasi kita, profitnya itu kita nggak profit, kita duduk nggak profit, belum profit, tapi kita dikejar dengan profit itu. Nah, biar menyesuaikan dan kita ikut dapat profit, itu ya apa? Nah, itu Mbak, di di penjelasan yang pertama itu Nah, di penjelasan yang pertama itu kan ada departemen itu Mbak, yang market. Misal nih,
misal nih ya Mbak, yang lingkaran biru cerah itu departemen store-nya. Jadi sampean gimana caranya cari riset dan penjualannya di sana. Jadi misal sampean itu enggak misal langsung terjun langsung market di market spesifik lainnya kayak gitu. Sampean terjun langsung. Enggak kayak gitu, Mbak. Jadi sampean harus cari riset-risetnya dulu di market spesifik itu, di toko-toko kayak gitu. Misal di toko-toko di konten-konten lainnya. Misal di di video di YouTube tadi, riset-riset lain kayak gitu. Nah, itu banyak sih bingung aku jelasin. Misal nih, Semangat Mbak Yani. Happy Kiyowo dulu. Semangat, ah. ini Mbak. Bikin awakmu. Dari riset ini, dari video-video ini, kita cari video yang bisa bikin orang itu tertarik ke kita dulu, baru cari cuannya kayak gitu. Jadi bikin video menarik dulu yang bisa bikin orang, oh iki nih, oh iki video sing tak pingin nih, oh caranya kayak ngene toh, oh tutorialnya kayak gini. Terus habis gitu kan orang suka. Terus habis gitu kita bisa mempromosikan barang-barang yang kita jual kayak gitu, Mbak. Jadi misal nih sampean dokter ya. Nah, dokter gigi. Nah, cara merawat gigi nih, cara memutihkan gigi. Nah, cara memutihkan gigi digosok kayak ngono-ngono wis ya tutorialnya. Terus sampean itu ada barang yang mau dijual, dipromosikan. Nah, itu bisa peluang sampean itu masuk ke konten itu bisa juga kayak gitu, Mbak. Jadi bisa mencari cuan dari situ gitu. Paham, Mbak? Iya, Yan. Makasih ya. Bener kan, Mbak? Ada yang salah kah? Kalau salah dibenerin, Mbak. Enggak kok. Cuman nanti misal aku minta module, cuman sedikit kurang paham, gak apa-apa kan? Iya, Mbak. Sampean anu manet ta, Mbak? Oke, siap. Ini tim promo, saya tanya ta, promo offline ini. Minimal 1 lah. Ayo PIC saya, Nia. Tanya dong. Wes ya, nggak ada pertanyaan lagi. Aku nambahi aja ya. Kayak konten. Mbak, Apa? ada masukan ta, Mbak? Ya ini, aku ngomong. Nah, konten kan ada passion, pengalaman, sama profit. Mungkin yang dimaksud di sini passion adalah passion perusahaanmu. Contohnya ya, skincare. Sing mau angkat dari perusahaan itu apa sih? Passion itu kan kemampuan kan. Ya wes, perusahaanmu, skincaremu itu apike nandine. Oh, semisal skincareku iki Mbak, apike nanggone kemampuanku apike iku nanggone serum. Soalnya sing paling efek iki serum. Ngono. Kok iso ngefek?
Iya Mbak, masuk nak pengalaman. Iya Mbak, iki aku wis trial, iki wis akeh sing nyoba, terus akeh testimoninya. Pertama iku akeh bekas jerawate, terus mari ngono orang minggu gawe iku wis gak ono. Terus mari ngono nak profit. Di saat itu mau best seller ya kan, di saat kamu punya kemampuan di produk itu, best seller, pasti kamu iso dapat profit teko situ. Kayak ngono. Jadi kamu gak susah ngono lho rek, gak susah buat narik profit. Kayak ngono. Soalnya dhek produknya wis emang punya nama, produknya emang produk andalanku iki Mbak. Contohnya, produk andalanku. Jadi like kamu jual itu, apa mana mau promosikan dengan pengalaman, experience, testimoni yang wis ada, ya pasti gampang naik. Yang dimaksud itu mungkin seperti itu. Terus, like semisal ya kan, produk sing mau anu iku mau gak sesuai dengan passionmu. Contoh, kamu iku apa jenenge? Sing bukan biasa ya, maksudnya sing kandungannya sama saja dengan skincare lain, semisal toner semisal. Terus habis itu ono impact apa toko tonermu itu? Perubahan apa? Ono perubahan yang signifikan tak dari pemakaian tonermu itu? Toko pengalaman itu mau pengalaman pemakaian kayak ngono. Terus profitnya ya apa ngono? Dek iso ngangkat profitnya dhewe gak? Laba HPP-ne piro? Terus lek semisal aku ngepromo ini, margine nutut gak? Kayak gitu. Oh, iki toner iki ra bae lho titik ngono. HPP sakmene, aku entuk margin sakmene. Gak nutut iki lek semisal tak gawe apa namanya? Tujuanmu semisal di advertising ya. Maksudnya gak nutut iki lek engko tak gawe ngiklan ngono. Ya wis gawe produk sing liyane mari ngono. Kayak ternyata mau pakai serum kok ngono semisal ya kan. Wis jelas-jelas iya Mbak, passionku sing ancen harga jualnya tinggi ku serum. Soalnya serumnya ono iki. Aku wis nyoba ngikil aku gak jerawatan gawe iki 2 minggu ngono semisal. Terus labahe piro? Iya Mbak, iki kurang gawe sakmene, tak dol sakmene, aku entuk margine sakmene. Ngono lumayan. Sik nutup lek semisal digawe budget promosi. Nutut Mbak, ya wis iku ae. Kayak ngono semisal. Itu tambahanku ya buat yang konten. Tadi itu. Terus habis itu ada terus tadi kan bahasnya. Terus Mbak Lek semisal aku duduk passionku ngono. Ini kan ada Mbak, aku mau sebenarnya pembahasannya wis nanggone manusia kan. Kayak iku mau duduk passionku, tapi aku dirubah-rubah, aku kudu ngene ngono, kudu meloki ngono. Terus apa jenenge aku gak oleh laan. Aku zona nyaman lah, lek semisal aku nanggone passionku terus. Ngono semisal. Kadang itu gini, kita itu nggak pernah ngerti ngono loh, batas kapasitas kita semisal aku nggak dipaksa, nggak ditutup no, itu nggak akan ngerti. Contoh ya kan, semisal sebenarnya apa ya dipindah, aku passionku nanggone desain, aku ya pernah loh njogo server dulu ngono. Di situ sebenarnya itu duduk apa ya rek ya, halah aku loh gak passionku gak nangkon, tapi aku kok nyekel iki kon ngene ngono. Kita tuh disuruh nyoba ngono loh, arek iki iso gak, setidaknya lah itu emang gak cocok denganmu, kamu setidaknya dapat bawa experience ngono loh. Dia nggak nyongko ya ngono, perasaan aku biar sekolah lo lah kok murah-murah aku digeser nang ngone server ngono. Oh ternyata server itu kayak gini ya ngono. Meskipun kalian aku nggak cocok ya, aku mau nggak seneng ngono, tapi kalian ngerti ngono lah, experience baru, pengalaman baru kayak ngono. Terus like semisal ya kan, aku pengen passionku Mbak ngono, tapi kok aku gak iso berkembang lahan kayak ngono semisal. Yo gak kayak ngono, kayak dhewe nih ya kan. Aku pribadi ya kan, passionku apa? Aku lulus iso desain. Passionku desain, aku seneng desain, aku lek kerja desain aku seneng. Terus berarti aku bisa berkembang yo enggak? Desain iku ono akeh. Saiki ya kan ono editing video, ono desain sing vektor, ono desain sing foto ya kan, ono sing ya apa sih cara teknik pengambilan gambar sing bener, ya apa sih cara branding marketing sales ngono. Dia berkembang sampai situ ngono. Padahal yo apa yo? Padahal lingkup PDE tetap lingkup desain ngono loh, dan gak terlepas dari situ, tetap lingkup konten kreator ngono. Tapi di konten kreator itu
ono wakeh lho sing kena dikembangno ngono. Gak buntu kok lek semisal kalian mendalami passionmu ngono. Ono branding, ono marketing, ono sales. Aku seneng sales tok iki. Aku seneng sales tok. Passionku nang nggone dodolan. Yo wes lek kon gak gelem dipindah nak liyane, gak pengen berkembang nang ilmu liyane, salesmu iki maksimalno ngono, kembangno. Oh, 7 jurus banjir order, sales, orang tahu, orang datang, orang beli lagi, beli lebih mereferensikan. Iku dikembangno kuwabe. Uwake kok digital sales, uwake kok cara penjualan itu sing uwake. Wakeh ngono. Jadi nggak akan buntu. Kayak ngono. Ya, kok padha lek semisal dhewe kuliah. Ya kan, kuliah jurusan apa namanya? Kalau aku pribadi, aku kuliah jurusan arsitektur. Berarti gambar ya, Mbak, gambar bangunan. Ya enggak, oh dhewe lek desain kudu menyesuaikan dengan iklim, ya kan. Lek kontur tanah ini berarti pondasinya kudu ya apa, kayak ngono. Pasti ono hal sing iso dikembangkan ngono. Teko passionmu, gak ngarak dhewe buntu. Lek emang kalian diharuskan dipindah, ya wes gak apa-apa dicoba dulu. Soalnya kita nggak akan ngerti kapasitasnya gimana, lek dhewe gak mau nyoba. Kayak ngono. Baru lek wis dicoba, duh Mbak ya kan tak kandhani, aku wis gak iso ngono. Tak kandhani aku wis kan wis tak coba kan padha ae kan ngono. Ya wes berarti aja gak iso. Tapi ternyata dicoba, iya Mbak ya ngono. Ternyata gampang ya. Oh ternyata aku iso. Ya aku seneng. Dicoba dulu. Kayak ngono lek manusia ya. Lek people lek manusia. Terus tadi kan ada pertanyaan lagi ya kan. Konten yang spesifik itu konten yang seperti apa, Mbak Yan? Konten yang spesifik itu ya aku mau ngono. Market spesifik. Oh, target market ya kan. Target marketmu itu apa sih? Kecantikan ya kan. Semisal marketmu itu kecantikan. Spesifik marketmu apa? Kecantikan itu banyak. Ono make up, ono skincare. Ya kan? Sing penunjang cantik itu banyak. Ono skincare, ono make up, ono sing perawatan kayak ngono iku. Ya kamu spesifik marketmu yang mana? Oh, spesifik marketku itu fokusnya skincare. Ya wes, kamu bikin konten ide-ide itu ya skincare gitu mau, gak melebar sampai yang aku usahaku kecantikan ngono. Apa kan kedol apa ya kabeh tak dol ngono. Lho ya apa terusan bikin konten nih. Kayak gitu. Jadi ya gak apa-apa kamu jual semuanya. Contoh ya kan perusahaannya Mbak Ita bukan perusahaannya Mbak Aziza. Ya jual skincare, jual body lotion, jual body wash kayak gitu, itu facial wash kayak ngono misalnya kan. Ya gak apa-apa ngono, tapi kontenmu itu mau fokuskan di mana? Oh tak fokusno nanggone iki Mbak Al, skincareku soalnya skincareku iki katene launching. Jadi kontenku ya tak fokusno nang kono dhisik. Ben skincareku launching iku dek langsung up. Misal kayak ngono. Sudah itu tok tambahanku. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau nggak ada, tadi itu bisa dicatat ya kan, bisa diaplikasikan ke perusahaan masing-masing. Tadi kan aku wis ngasih contoh ndek skincare ya kan. Kok sing counter ya wis diaplikasikan ndek counter iku ya apa. Nanggone roti ya apa, aplikasi ya apa. Kayak gitu.